Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua dan masih tetap semangat dalam pendidikan atau dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk kegiatan pembelajaran walaupun masih dalam jarak jauh. Kita ucapkan bersama-sama dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa anak-anak ibu semuanya, sebelum dimulai kegiatan PJJ kita kali ini, mari bersama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya untuk seluruh siswa kelas 7, hari ini kita akan membahas materi tentang akidah akhlak, yaitu yang berjudul ingin meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kalian mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah adalah salah satunya agar meningkatnya keimanan kita kepada malaikat-malaikat Allah dan mengetahui nama-nama dan tugas-tugas para malaikat. Baik, selanjutnya kita akan membahas dimulai dari pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian dalil yang menjelaskan iman kepada malaikat-malaikat Allah, lalu menyebutkan nama dan tugas-tugas para malaikat. Kemudian kita akan mempelajari sifat-sifat malaikat dan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya, dan terakhir yaitu mempelajari hikmah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum membahas pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, ibu akan bertanya kepada kalian, iman kepada malaikat-malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang benar sekali. Rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik, kita lanjut ke pengertian iman kepada malaikat. Arti iman dan beriman. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan beriman artinya menurut bahasa meyakini atau mempercayai. Malaikat yaitu adalah makhluk gaib atau makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu mempercayai, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah atau merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan
kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, salah satunya terdapat di surat Al-Anbiya, surat ke-21, yaitu ayat 19, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Sama hal dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Quran Surat Al-Anbiya yang barusan kita simak dan kita dengarkan. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurus berbagai urusan. Selanjutnya, nama dan tugas-tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di mana di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak. Namun, pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah sebagai berikut. Nama-nama dan tugas-tugas malaikat yang wajib diketahui. Pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nama lain dari Malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus, Ruhul Al-Amin, dan Namus. Yang kedua, Malaikat Mikail. Bertugas yaitu menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada seluruh makhluk, atau mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, dan melepaskan angin dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, Malaikat Israfil, yaitu bertugas meniup sangkakala menjelang datangnya hari kiamat dan hari kebangkitan atau berbangkitnya di padang mahsyar. Maksudnya, Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala sebanyak 2 kali, yaitu peniupan yang pertama menandakan bahwa berakhirnya kehidupan di dunia, datanglah hari kiamat. Yang kedua, yaitu peniupan yang kedua dibangkitkannya manusia untuk diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Yang keempat, Malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas yaitu mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, setan, dan malaikat apabila sudah tiba waktunya. Yang kelima, Malaikat Raqib.
malaikat Raqib bertugas mencatat amal semua perbuatan manusia yang baik sejak dia akil balik sampai akhir hayat. Yang keenam, malaikat Atid, yaitu mencatat seluruh amal manusia yang buruk sama dari akil balik sampai akhir hayat. Yang ketujuh dan delapan, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yaitu bertugas memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Selanjutnya yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Dan terakhir, malaikat Ridwan, yaitu bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Selanjutnya, sifat-sifat dan perilaku malaikat. Antara lain, pertama, malaikat selalu patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Baduy. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Setelah mengetahui sifat-sifatnya para malaikat, kita akan mengkaji perbedaan malaikat, jin, dan manusia seperti yang tercantum di dalam tabel berikut ini. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat termasuk makhluk yang gaib. Jin juga termasuk makhluk yang gaib, sedangkan manusia makhluk yang bisa terlihat oleh kasat mata atau panca indera manusia. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah semua perintah-perintahnya. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Sedangkan jin makan dan minum, dan manusia juga makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya selalu jernih dan lurus, sedangkan jin pikirannya dapat berubah-ubah. Manusia pikirannya juga dapat berubah-ubah. Sedangkan yang keenam atau yang terakhir, malaikat tidak memiliki atau mempunyai hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia mempunyai hawa nafsu. Selanjutnya, dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain, kita akan mendapatkan hikmah setelah beriman kepada malaikat yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Hikmah tersebut diantaranya, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat
bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang beriman kepada Allah maka harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik, karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat dan akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Yang kelima, keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Dan terakhir yang keenam, manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian materi pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembahasan materi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.